Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata pelajaran PKWU pada kesempatan siang hari ini sedang melaksanakan salah satu tugas PKWU, yaitu tentang meneliti unggas gitu ya. Jadi kita sekarang lagi ada di salah satu perusahaan yang bernama Kinipam yang berlokasi di Pagendingan gitu ya. Proyek PKWU, Keja, Ijay, ayo, Azmi, ayo, Farel, ayo, Laira, Aura, ayo, Farid, ayo, Lala, ayo. teman-teman. Jadi kita sekarang lagi ada di salah satu peternakan unggas, yaitu ayam yang ada di Jalan Sukalaharja, Kecamatan Pagendingan. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pekerja yang ada di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang usaha yang dilaksanakan, dimulai dari bibit, pakan, dan cara menjaga kesehatannya. Jadi lanjut saja ke sesi wawancaranya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pekerja yang ada di peternakan ini. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaman sebagai ABK salah satu kandang di peternakan Kinipam. Baik, Pak Suryaman, boleh diperkenalkan dulu nama dari perusahaan peternakan ini? Peternakan ini bernama Kinipam. Kami bermitra dari PT yang ada di Bandung. Nah, peternakan ini di bawah naungan Pondok Pesantren Idrisiyah. Lalu selanjutnya, sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha ini atau menjalankan usaha ini? Peternakan ini berdiri sekitar dari tahun 2023, berarti sekitar 3 tahunan. 3 tahun berdiri. Terus selanjutnya Bapak, ada jenis unggas apa aja yang dibudidayakan di perusahaan ini? Dan juga untuk saat ini berapa sih populasinya yang dibudidayakan? Untuk kandang ini ada sekitar 6.000 populasi. Mungkin berarti mungkin saat ini belum terhitung beberapa banyak ya. Mungkin ada beberapa yang akan menjadi populasi terbaru ya Bapak. Nah, mungkin selanjutnya apa alasan Bapak untuk memilih terjun ke usaha peternakan unggas ini Bapak? Gimana? Ulang. Mungkin tujuan dan motivasi Bapak untuk terjun ke usaha peternakan ini? Sebenarnya tujuan pertama sih untuk membuka lahan pekerjaan buat warga sekitar sini. Kemudian untuk sebagian penghasilan kita diberikan untuk yayasan, terutama itu. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang masuk ke segmen 2, yaitu tentang dapur produksi. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang bibit. Dari mana bibitnya diperoleh dan bagaimana ciri-ciri bibit yang bagus menurut Bapak? Untuk bibit yang kita pakai itu dari PT kita sendiri, yaitu PT ASPM yang berada di Bandung. Biasanya bibitnya berjenis SPM, kalau tidak MBAI yang berasal dari Garut. Itu sih yang kita pakai. Lalu menurut Bapak bagaimana sih ciri bibit yang bagus untuk peternakan kayak ayam gitu yang bagus? Untuk bibit yang bagus sih dari 0 hari ideal bobotannya sekitar 48 sampai 50 gram. Itu insya Allah bagus. Oh, jadi bibit itu yang bagus tuh dilihat dari bobotnya gitu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan 2 tentang pakan Bapak. Pakan jenis apa yang dipakai untuk perusahaan peternakan ini dan berapa kali sehari pakannya diberikan? Untuk pakan kita menggunakan Starfeed, produksi dari PT kita sendiri juga, tidak ada di pasaran khusus gitu. Untuk pemberian pakan kita pagi sampai sore.
pagi satu kali, sore satu kali. Oh, jadi teman-teman di perusahaan Kinipam ini jadi punya PT sendiri gitu. Jadi memang kualitasnya sudah terjamin dan untuk pemberian makannya itu 2 kali sehari gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik Bapak, selanjutnya saya izin bertanya tentang kesehatannya. Kira-kira Pak, penyakit apa yang sering menyerang, lalu bagaimana cara pencegahannya? Apakah dengan vaksin atau diberikan vitamin? Untuk penyakit yang sering terkena di kandang kita itu paling sulit itu snot atau CDR yang biasa mengenai matanya bengkak, terus cekrek itu udah pasti biasa, sama kaki kering sama koli. Untuk pencegahannya Bapak bagaimana? Untuk pencegahannya sih kita lakukan sanitasi setiap 1 minggu sekali, paling telat, semprot kandang di dalam sama di luar. Terus untuk pengobatannya kita kasih obat-obatan sama vitamin, kemudian sirkulasi sih yang lebih utama, sama kebersihan di dalam kandang. Itu untuk kandangnya Bapak kenapa memilih model seperti ini? Lalu apa kelebihannya? Untuk kandang ini jenis closed house ya. Kelebihannya kita tidak bergantung sama cuaca atau suhu di luar. Jadi kita bisa atur di dalam, dikarenakan kandangnya kan tertutup, kita menggunakan blower. Jadi si suhu udara yang di dalam bisa kita atur semau kita gitu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Baik teman-teman, jadi untuk segmen kedua tentang dapur produksi telah kita tanyakan ke Bapak ya, dimulai dari bibitnya, pakannya, kesehatannya, dan kandangnya. Jadi memang di Kinipam ini dia itu punya PT sendiri ya, jadi memang sudah terjamin dari segi makanannya, bibitnya gitu. Mungkin kita lanjut saja ke segmen selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi sekarang kita masuk ke segmen 3 tentang bedah bisnis dan tantangan yang dialami oleh perusahaan ini. Baik, kembali lagi. Mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak tentang modal dan biaya. Di usaha ini biaya apa sih yang paling menguras modal? Apakah itu dari segi bibitnya, atau pakannya, atau bahkan dari segi pengobatannya gitu? Untuk modal kita sebenarnya modal pertama tuh satu kandang sekitar 450 juta untuk satu kandang. Nah, tapi kalau untuk modal apa sih yang menguras gitu? Sebenarnya kalau untuk operasional ini relatif sih. Yang paling berat tuh pasti di awal aja. Sekitar segituan. Oke, kita lanjut saja tentang pemasaran, Bapak. Lanjut ke pemasaran. Setelah ayam ini berhasil, kemana sih hasil panennya dijual? Apakah ada pengepul tetap atau jual sendiri ke pasar? Untuk pemasaran sebenarnya kemitraan tidak usah bingung karena kita itu bermitra. Jadi yang mencari pelanggan itu dari perusahaan. Perusahaan mempunyai marketingnya sendiri. Jadi kita hanya pembesaran, panen, pembeli datang sendiri ke sini. Ada bakul lokal, ada PT besar yang ngambil hasil panen kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke Bapak, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan bertanya mengenai kira-kira selama sejauh ini tantangan atau risiko apa sih yang pernah dialami, mungkin dari harga pakannya yang naik atau harga jual yang turun, dan kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasinya? Untuk tantangannya sih lebih ke penyakit sih kita. Cuaca di luar. Lebih ke penyakit yang paling merepotkan itu. Tapi ya penanggulangannya kita lakukan sanitasi
makin rajin gitu, menjaga kelembaban di dalam kandang. Diutamakan kepada para ABK-nya untuk menjaga kelembaban sih intinya mah. Jadi kalau untuk hal-hal yang lain sih dari pakan itu emang pernah, dari harga ayam pasti, namanya kita berjualan pasti naik turun lah. Tapi untuk yang lebih parahnya sih ke penyakit aja. Kadang-kadang kan kalau kita dari penyakit ruginya itu tingkat kematiannya pasti lebih tinggi. Tapi kalau dari harga jual, harga pakan itu sih tidak terlalu lah, relatif aja gitu. Jadi lebih ke penyakitnya ya, dan Penyakit untuk saja. menanggulanginya juga tadi lebih sering dilakukan. Ditekankan ke ABK-nya lebih sering menjaga kebersihannya lah. Oke. Mungkin untuk selanjutnya, kira-kira menurut Bapak, bisnis ini menjanjikan tidak untuk dalam jangka waktu yang panjang? Sebenarnya kalau menjanjikan dari modal pertama kita 450 juta gitu, dengan satu kali periode itu satu kali kita mengurus 1 bulan misalkan, 1 kali panen, omset kita sekitar minimal 9, dari populasi 6.000 itu minimal 19 juta. Target kita itu sekitar 20 sampai 25 juta. Sedangkan operasional kita dalam 1 bulan 1 kandang itu sekitar 12 juta. Itu udah termasuk gaji pegawai, pengurusan kandang dan lain-lain lah. Nah, jadi masih ada labanya, cuman relatif ya, kata saya tadi, penyakit, tingkat kematian itu bisa menyebabkan pendapatan merosot ataupun rugi. Gitu. Baik, Pak. Jadi untuk bisnis ini sebenarnya cukup menjanjikan, namun lagi-lagi tantangan mungkin atau resikonya penyakitnya tadi, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi Pak. Oke teman-teman, jadi setelah kita mendengar penjelasannya, jadi dari mulai modal dan untuk usaha ini tuh sangat relatif. Setelah Bapak siapa tadi? Pak Suryaman jelaskan bahwa modal awal dari perusahaan ini yaitu 450 juta dan kedepannya itu relatif tergantung kondisi ya Bapak ya. Dan untuk pemasaran juga di perusahaan itu sudah kemitraan ya Bapak ya. Jadi sudah tidak perlu repot lagi menjual ke pasar karena sudah ada pengepul lokal gitu. Lalu mungkin untuk tantangan terbesar dari perusahaan ini juga yaitu penyakit ya, mungkin kalau dari peternakan gitu. Sekian untuk segmen 3, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke teman-teman, jadi inilah perjalanan kami untuk menelusuri atau mengetahui lebih lanjut tentang salah satu peternakan yang ada di Jalan Pageningan yang telah Bapak Suryaman jelaskan, yaitu yang bernama Pinipam. Jadi di perusahaan ini tuh memproduksi ayam pedaging atau ayam broiler yang diproduksi dan dipelihara dengan sepenuh hati gitu, melalui bibit unggul, pemberian pakan yang sangat produktif, dan pencegahan dari penyakit gitu. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa ayam broiler ini kita hanya tahu sebagai makanan jadi, ternyata melewati proses yang begitu panjang guys, dimulai dari proses kasih makannya, bibitnya, dan tak lupa untuk pencegahan penyakitnya. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami, dan Ded, cai ded, aing keselak cak-cak. kadang emot tadi nyumpul. Kadenge. Coba lihat tuh.
Lagi pencet ya.